Shalom, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Senang sekali ketemu lagi. Saudara senang? Pasti senang dong saudara ya. Kita belajar lagi firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-19. Nah, saya kasih judul perenungan kita hari ini, menasihati. Ya, kenapa sih menasihati bukan apa gitu saudara? Ya karena menasihati harus pakai hati gitu ya. Nyambung gak nyambung saudara percaya aja. Amin. Saudara, kita baca di dalam ayatnya yang ke-13. Ayat 13 saja. Nanti saudara silakan baca keseluruhannya. Ayat 13. Firman Tuhan katakan begini. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Saudara, di sini penulis kitab Ibrani mengatakan dengan tegas, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Berarti menasihati itu yang pertama, menasihati bicara tentang apa? Konsistensi. Setiap hari ada proses yang berulang-ulang. Saudara nggak boleh menasihati hanya sekali dua kali. Pak, menasihati buat apa? Ya tentu kalau baca konteksnya Ibrani pasal 3 itu untuk kebaikan. Supaya apa? Supaya orang tidak jatuh ke dalam dosa. Jadi kalau ada orang yang perilakunya nggak benar, omongannya nggak benar, cara berpikirnya tidak benar, tidak sesuai firman Tuhan, maka saudara dan saya harus mau menasihati. Kenapa? Supaya orang itu bertobat. Nah, menasihati dengan apa? Konsisten, terus menerus setiap hari. Jangan jemu-jemu saudara. Kalau saudara tahu, penulis kitab Ibrani ini tidak diketahui siapa namanya. Tapi dari tulisannya saudara akan menemukan bahwa orang-orang Yahudi sangat sekali kental pengajarannya di dalam kitab Ibrani ini. Makanya disebut sebagai kitab Ibrani. Kalau orang Yahudi itu punya namanya Shema Yisrael. Shema Israel artinya pengajaran yang diulang terus menerus saudara. Di dalam Ulangan pasal 6 saudara akan ketemu dengan itu. Tetapi di sini diulang kembali oleh penulis kitab Ibrani. Sederhananya, nasihatilah setiap hari. Jadi yang pertama menasihati setiap hari, konsisten saudara. Tapi yang kedua saudara perhatikan, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Yang kedua, menasihati itu bukan buat kepentingan kita. Kita menasihati bukan untuk keperluan kita saudara. Kadang-kadang kita menasihati orang lain karena kita mau. Kamu jangan lakukan begitu ya. Kalau kamu lakukan itu saya sakit hati loh. Nah itu kan kita. Tapi kalau konteks firman Tuhan ini, penulis Ibrani mau bilang ini, nasihatilah supaya orang itu gak jatuh dalam dosa. Jadi ingat saudara, menasihati juga harus punya tujuan. Tujuannya bukan buat kepentingan saya, kepentingan kita, tapi kepentingannya Tuhan. Supaya apa? Supaya orang tidak jatuh ke dalam dosa. Nah pertanyaan gini, bagaimana kita bisa mengerti? Ya sederhana, belajarlah firman Tuhan setiap hari. Dengan firman Tuhanlah kita bisa menasihati orang lain. Jadi tanpa firman Tuhan, jangan pernah saudara coba-coba untuk menasihati orang lain. Karena kalau bukan dengan firman Tuhan, nasihat saudara bisa disalahartikan oleh orang lain. Saudara setuju bahwa saudara mau menasihati? Nasihat itu bicara tentang konsistensi, nasihat itu bicara tentang tujuan, harus kemuliaan nama Tuhan. Kalau setuju, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan menolong kami, membimbing kami untuk terus menasihati orang lain supaya orang lain tidak jatuh dalam dosa. Tolong kami supaya kami tidak jemu-jemu melakukannya. Kami konsisten, dan ketika kami menasihati bukan buat kepentingan kami, bukan buat hal-hal yang menyenangkan bagi kami, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya orang lain tidak jatuh ke dalam dosa sehingga dia boleh mengikut Tuhan dengan baik. Terima kasih Bapa, materaikan firman-Mu, dan tolong kami ya Roh Kudus untuk melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.